Hai pecinta sugar glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 pantangan untuk sugar glider hamil, in pouch hingga out of pouch guys. Nah, saya membuat video ini karena ada beberapa pemilik sugar glider yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan pada sugar glider yang hamil, in pouch hingga out of pouch guys. Yang pertama, dimandikan. Nah, ini yang perlu kita ketahui guys, bahwa sugar glider yang hamil, in pouch hingga baru out of pouch itu tidak boleh dimandikan. Hal tersebut dilakukan karena agar sugar glider tersebut tidak mereject joy-nya. Karena biasanya setelah dimandikan itu bau khas sugar glider itu akan hilang guys, yang tergantikan bau sabun yang wangi. Nah, hal tersebut dapat membuat si induk sugar glider itu mereject joy-nya. Jadi usahakan ketika sugar glidermu ada pada fase hamil, in pouch hingga baru out of pouch, jangan dimandikan. Yang kedua, dipotong kukunya. Nah, banyak sekali mungkin owner sugar glider yang sering memotong kuku sugar glider. Namun, pada saat hamil, in pouch hingga baru out of pouch, ini jangan dilakukan. Karena hal tersebut dapat membuat juga si induk sugar glider itu mereject joy-nya. Hal tersebut ya mungkin terjadi karena pada saat kita memotong itu kan kita menyenggol-nyenggol perut sugar glider ataupun terkena si anaknya. Nah, itu dapat menyebabkan si induk sugar glider itu mencium bau yang lain di joy-nya, bau manusia, yang mengakibatkan merejectnya si joy tersebut guys. Yang ketiga, diajak bermain guys. Jadi sugar glider yang sedang in pouch, hamil atau out of pouch, kebalik, ini jangan diajak bermain terlebih dahulu. Hal tersebut kita lakukan karena untuk menghindari direjectnya si joy-nya guys. Nah, sudah pasti kalau kita mengajaknya bermain, pastikan sugar glider itu kan kita pegang atau nempel di badan kita, sehingga mungkin bau kita nempel gitu loh di badan sugar glider maupun si joy-nya. Nah, untuk hal ini ketika kalian memiliki sugar glider yang hamil, in pouch atau baru out of pouch, usahakan jangan diajak main. Yang keempat, diajak bepergian jauh guys. Nah, mungkin ketika kalian pengen pergi gitu keluar kota menggunakan sepeda motor tentunya. Kalau menggunakan mobil sih ya fine-fine aja, mungkin ketika kandang yang dibawa pada saat kandang yang digunakan pada saat induk sugar glider dalam kehidupan sehari-harinya itu dibawa. Tetapi jika kalian menggunakan sepeda motor lalu kalian pindahkan dari kandang ke sleeping travel bonding pouch, itu yang akan membuat sugar glider biasanya stres guys, terutama pada saat hamil, in pouch dan out of pouch. Hal tersebut terjadi karena pada saat hamil, induk sugar glider betina itu sangat sensitif, sehingga pada perubahan lokasi tempat maupun sleeping pouch pun dia akan merasakannya. Yang kelima, mengganti sleeping pouch-nya secara langsung guys. Nah, ini yang perlu kita ketahui guys. Memang terlihat sepele ketika sugar glider hamil, kalian pengen mengganti sleeping pouch-nya dengan sleeping pouch yang baru. Nah, ini akan sangat mempengaruhi si sugar glider guys. Karena sugar glider yang hamil, in pouch hingga out of pouch itu sangat sensitif. Sehingga pada saat kita menggantinya secara langsung itu dampaknya bisa stres si induk sugar glider, karena bedanya ya mungkin baunya juga beda gitu loh guys, karena dia perlu adaptasi lagi dan biasanya dia nggak mau tidur di sleeping pouch, sehingga ketika dia tidak mau tidur di sleeping pouch itu akan sangat berpengaruh terhadap joy-nya. Ya mungkin pada saat dia jalan-jalan bisa terjatuh yang mengakibatkan matinya si joy tersebut guys. Jadi usahakan pada saat induk sugar glider hamil, in pouch hingga out of pouch, jangan diganti sleeping pouch-nya kecuali darurat atau kalian memelihara sugar glider dalam jumlah koloni. Nah, kalau dalam jumlah koloni ini harus kalian pisahkan. Namun memisahkannya itu kalian harus mengambil sleeping pouch-nya seperti yang saya buatkan video beberapa hari yang lalu guys. Karena untuk
mengganti sleeping pouch itu ternyata nggak sembarangan gitu loh guys. Yang keenam, diberi indukan lain. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ketika kalian memiliki sugar glider yang hamil, in pouch hingga out of pouch, jangan sekali-kali memberikan indukan yang lain guys. Terutama indukan betina lagi. Karena hal tersebut dapat mengancam si joy-nya. Karena ketika kalian memberikan indukan lainnya, itu akan membuat sugar glider yang ada di kandang, terutama yang sedang hamil, in pouch atau out of pouch itu bisa stres guys. Dan yang lebih parah lagi, ketika kalian memberikannya yang induk betina, itu akan memangsa si joy-nya. Seperti itu. Yang ketujuh, dipegang joy-nya. Nah, ini untuk kalian yang mungkin penasaran tentang si induk sugar glider yang membawa joy-nya ke sana kemari dan kalian gemes gitu loh melihat joy-nya, karena joy-nya itu imut gitu loh. Nah, hal tersebut jangan kalian lakukan, karena ketika kalian memegang joy-nya, itu sugar glider induknya atau induk betinanya itu bisa tidak mengenali joy-nya, bahkan bisa merejectnya guys. Fatalnya seperti itu. Nah, kalau sudah di-reject kan kita sendiri yang rugi gitu loh guys. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombol di bawah, karena subscribe itu gratis guys. Dan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih dan salam pecinta sugar glider.